Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi tentang lingkaran. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Silbriati. Nama saya Delia Fatika Sari. Nama saya Friza Majidan. Nama saya Iqbaluddin Nasih. Nama saya Tria Kencana Sari. Materi yang akan kita bawakan adalah hubungan antara titik dan lingkaran, yang di dalamnya ada titik menyentuh lingkaran, titik memotong lingkaran, titik keluar lingkaran. Kemudian, hubungan antara garis dan lingkaran. Di dalamnya ada garis menyentuh lingkaran, D sama dengan 0, di mana D adalah diskriminan, dan garis memotong lingkaran, D lebih besar dari 0, di mana D adalah diskriminan, dan yang terakhir, garis luar lingkaran, D kurang lebih dari 0, di mana D adalah diskriminan. Materi pertama akan dibawakan oleh Friza Majidan. Hubungan antara titik dan lingkaran. Titik dan lingkaran yang terletak dalam suatu bidang datar mempunyai kedudukan yang dibedakan dalam 3 kondisi. Kondisi tersebut adalah titik dalam lingkaran, titik pada lingkaran, dan titik luar lingkaran. Letak titik pada lingkaran ini dapat diketahui dengan mudah apabila keduanya digambarkan pada bidang kartesius. Seperti halnya gambar lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dengan jari-jari 3 cm dan titik dengan koordinat 1,2. Berikut, dengan mudah kita dapat mengetahui titik berada di dalam lingkaran. Namun cara ini kurang efektif, maka kita menggunakan cara lain untuk mengetahui kedudukan titik-titik tersebut tanpa harus menggambarnya adalah dengan menggunakan rumus persamaan lingkaran. Kedudukan titik pada lingkaran dengan bentuk umum x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Bentuk persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat memiliki pusat di titik 0,0 dengan panjang jari-jarinya adalah r. Misalkan terdapat suatu titik yaitu Q dalam kurung X1 Y1. Kedudukan titik Q terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat adalah sebagai berikut. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil daripada R kuadrat, maka Q X dalam kurung X1 Y1 terletak di dalam lingkaran. Jika X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka Q dalam kurung X1 Y1 terletak di tepat pada lingkaran. Jika X kuadrat plus Y kuadrat lebih besar dari R kuadrat, maka Q dalam kurung X1 Y1 terletak di luar lingkaran. Contoh soal: tentukan posisi titik-titik berikut terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 41. Titik A 3,4. Titik B 4, 5. Titik C 5, 6. Caranya adalah dengan memasukkan nilai X dan Y dari titik-titik di atas ke dalam persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian sobat bandingkan dengan hasilnya. Kemudian sobat bandingkan hasilnya dengan nilai R kuadrat. Titik A 3,4. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 plus 9 tambah 16 sama dengan 25. 25 lebih kecil daripada 41 di dalam lingkaran. Titik B 4,5. 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 16 tambah 15 hasil 41. 41 sama dengan 41 terletak tepat di lingkaran. Titik C 5,6. 5 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 25 ditambah 36 hasilnya 61. 61 lebih besar daripada 41 di luar lingkaran. Kedudukan titik pada lingkaran dengan bentuk umum X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Bentuk persamaan lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Memiliki pusat di titik P, A, B. Dengan panjang jari-jarinya adalah R. Misalkan terdapat suatu titik yaitu
Q. X1, Y1. Kedudukan titik Q terhadap lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat adalah sebagai berikut. Jika X min A kuadrat plus Y min B kuadrat lebih kecil dari R kuadrat, maka Q X1 min Y1 terletak di dalam lingkaran. Jika X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka Q X1, Y1 terletak tepat pada lingkaran. Jika X min A kuadrat plus Y min B kuadrat lebih besar dari R kuadrat, maka Q X1 min Y1 X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Contoh soal. Tentukan berada di dalam, tepat, atau di luar lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y sama dengan 36. Titik-titik berikut. Titik M 1,3, titik N 2,4, titik O 3,6. Jawaban pembahasan. Caranya, memasukkan nilai X dan Y dari titik-titik yang ditanyakan posisinya ke dalam persamaan lingkaran dan membandingkannya dengan nilai R kuadrat. Titik M 1,3. 1 kuadrat plus 3 kuadrat min 4. X-nya dirubah jadi 1, Y-nya dirubah jadi 3. Jadi 4 kali 1 plus 6 kali 3. Sama dengan hasilnya 1 ditambah 9 dikurang 4 tambah 18 sama dengan 24. 24 lebih kecil dari 36 di dalam lingkaran. Titik N 2,4. 2 kuadrat plus 4 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah 6 kali 4 sama dengan 4 ditambah 16 dikurang 8 tambah 24 sama dengan 36. 36 sama dengan 36 tepat pada lingkaran. Titik O 3,6. 3 kuadrat plus 6 kuadrat min 4 kali 3 ditambah 6 kali 6 sama dengan 9 tambah 36 min 12 ditambah 36 sama dengan 69. 69 lebih dari 36 di luar lingkaran. Kedudukan titik pada lingkaran dengan bentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Bentuk persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 memiliki pusat di titik P dalam kurung min 1/2A, min 1/2B. Panjang jari-jarinya adalah R sama dengan akar 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Sebenarnya, bentuk persamaan ini merupakan hasil penjabaran dari bentuk dalam kurung X min A kuadrat plus dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Misalkan terdapat suatu titik, yaitu Q dalam kurung X1, Y1. Kedudukan titik Q terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Jika X kuadrat plus Y kuadrat ditambah AX plus BY plus C lebih kecil dari 0, maka Q X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. Jika X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka Q X1, Y1 terletak tepat pada lingkaran. Jika X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C lebih dari 0, maka Q X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Contoh soal. Tentukan kedudukan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 4 sama dengan 36 pada titik-titik berikut. Yang pertama titik O 3,1. Yang kedua titik P 2,4. Yang ketiga titik Q 3,6. Caranya dengan memasukkan nilai X dan Y dari titik-titik yang ditanyakan posisinya ke dalam persamaan lingkaran dan membandingkannya dengan nilai R pangkat R kuadrat. Titik O 3,1. Nilai X-nya diganti 3 dan nilai Y-nya diganti 1. Jadi 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat min
4 dalam kurung 3 ditambah 2 dalam kurung 1 min 4. Sama dengan 3 kuadrat. Itu hasilnya 9. Jadi 9 ditambah 1 dikurang 12 ditambah 2 dikurang 4 sama dengan 4. Sama dengan min 4. Min 4 itu kurang dari 16. Jadi titiknya ada di dalam lingkaran. Yang kedua, titik P 2,4. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 4. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 min 4 di dalam kurung 2 plus 2 dalam kurung 4 min 4. Sama dengan 4 ditambah 16 dikurang 8 ditambah 8 dikurang 4. Hasilnya 16. 16 sama dengan 16. Karena hasilnya sama, jadi titiknya tepat pada lingkaran. Titik Q 3,6. X-nya diganti 3 dan Y-nya diganti 6. Jadi 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat min 4 dalam kurung 3 ditambah 2 dalam kurung 6 min 4. Sama dengan 9 ditambah 36 min 12 ditambah 12 min 4. Hasilnya 41. 41 lebih dari 16. Karena lebih dari, jadi titiknya berada di luar lingkaran. Hubungan antara garis dan lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran terbagi menjadi 3 kondisi, yaitu kondisi garis memotong lingkaran di kedua titik berbeda, garis menyinggung lingkaran di satu titik, dan garis tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran. Garis singgung lingkaran merupakan garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Misalkan, ada sebuah garis lurus dengan persamaan Y sama dengan MX plus N dan lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY sama dengan plus C sama dengan 0. Kedudukan garis pada lingkaran dapat kita cari menggunakan nilai diskriminannya. Diskriminan D sama dengan D kuadrat min 4AC diambil dari persamaan kuadrat yang merupakan hasil substitusi dari persamaan garis dengan persamaan lingkarannya seperti yang bisa dilihat pada gambar. Garis memotong lingkaran pada dua titik. Kedudukan garis yang memotong dua titik pada lingkaran dapat terjadi apabila nilai diskriminannya lebih dari 0, seperti pada gambar berikut. Contoh soal. Tentukan posisi garis Y sama dengan 3X min 1 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Pembahasan pertama yang harus kita cari adalah persamaan kuadrat dengan mensubstitusikan terlebih dahulu nilai dari persamaan garis Y sama dengan 3X min 1 ke dalam persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat plus 3X min 1 kuadrat plus 2X plus 2 kali 3X min 1 min 4 sama dengan 0. X kuadrat plus 9X kuadrat min 6X plus 1 plus 2X plus 6X min 2 min 4 sama dengan 0. Hasilnya adalah 10X plus 2X min 5 sama dengan 0. Setelah kita peroleh hasil dari persamaan kuadratnya, kita cari nilai diskriminannya sebagai berikut. 10X plus 2X min 5 sama dengan 0 dengan A sama dengan 10, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 5. Rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC, sehingga D sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 10 kali min 5 sama dengan 2 kuadrat plus 200 sama dengan 2 kuadrat 4 tambah 200, 204. Karena 204 lebih dari 0, nilai diskriminannya sama lebih dari 0, maka garis Y sama dengan 3X min 1 terletak di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Garis menyinggung lingkaran, berpotongan pada satu titik. Garis menyinggung lingkaran itu kedudukan garis yang memotong satu titik pada lingkaran. Jadi menyinggung lingkaran dapat terjadi jika nilai D sama dengan 0. Rumusnya itu D sama dengan 0, dalam kurung B pangkat 2 min 4AC sama dengan 0. Contoh soalnya, tentukan posisi garis X sama dengan 2Y min 1 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 3X plus 4Y min 2 sama dengan 116.
Jadi caranya itu pertama kita cari dulu persamaan kuadratnya dengan cara mensubstitusikan terlebih dahulu persamaan garis X-nya X sama dengan 2Y-1 ke dalam persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 3X plus 4Y min 2 sama dengan 116. Sehingga nilai X-nya itu dimasukin. Nilai X-nya itu kan 2Y-1. Jadinya 2Y-1 kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 3X. X-nya kan diketahui nilainya 2Y-1. Jadi 3 dikali 2Y-1 plus 4Y min 2 sama dengan 116. Hasilnya 4Y kuadrat min 4Y plus 1 plus kuadrat plus 6Y min 3 plus 4Y min 2 sama dengan 116. Hasil dari itu 5Y kuadrat plus 6Y min 4 sama dengan 116. Kalau udah diketahui persamaan kuadratnya, kita cari nilai diskriminannya. Caranya itu kita cari dulu nilai A, B, sama C-nya dari 5Y kuadrat plus 6Y min 4 sama dengan 116. Nilai A-nya itu di sini 5, jadi A sama dengan 5. Nilai B-nya itu 6, jadi B sama dengan 6. Dan nilai C-nya itu min 4, jadi C sama dengan min 4. Habis itu kita masukin ke rumus diskriminan B kuadrat min 4AC. B-nya itu di sini 6, jadi kita masukin nilai 6-nya, jadi 6 kuadrat min 4AC. A-nya itu 5, C-nya itu min 4, jadi min 4 dikali 5 dikali min 4. Hasilnya itu 6 kuadrat plus 80. 6 kuadrat itu 36. Jadi 36 ditambah 80 sama dengan 116. Nilai R-nya tadi itu 116 juga. Jadi kan sama, karena nilai diskriminannya sama, maka garis X sama dengan 2Y-1 terletak menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 3X plus 4Y min 2 sama dengan 116. Gue ya. Aduh. Udah, lu. Gue harus ngepinin diri gue sendiri kalau di sini. Selanjutnya ada garis tidak memotong lingkaran, yaitu kedudukan garis yang tidak memotong lingkaran atau tidak memiliki titik berpotongan atau persinggungan. Dapat terjadi jika nilai D lebih kecil dari 0, seperti pada gambar di samping, di mana garisnya ini tidak berada di dalam lingkaran ataupun terletak pada lingkaran. Contoh soal, selidiki kedudukan garis Y sama dengan 2/3X dikurang 3 pada lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 12Y dikurang 19 sama dengan 0. Caranya, kita substitusikan persamaan garis Y sama dengan 2/3X dikurang 3 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 12Y ditambah 19. Saya ulangi, dikurang 19 sama dengan 0. Kita tulis kembali rumus lingkarannya di sini. Kemudian kita substitusikan garis yang Y ke dalam rumus tersebut menjadi X kuadrat ditambah 2/3X dikurang 3 kuadrat ditambah 6X dikurang 12. Kemudian kita masukkan substitusinya 2/3X dikurang 3 dikurang 19 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat ditambah dari 2/3X dikurang 3 dari pangkat 2-nya itu kita kalikan pelangi. Seperti ini.
kita kalikan 2/3 dikali 2/3 X sama dengan hasilnya 4/9 X. 2/3 X dikali min 3 sama dengan, kita coret bisa di sini. Jadinya min 2X. Kemudian kita kalikan lagi, min 3 dikali 2/3 sama dengan min 2X. Lalu min 3 dikali min 3 sama dengan plus 9. Hasilnya sama, hanya bedanya di sini dia menggunakan cara yang lebih simpel. Lalu kemudian kita teruskan yang tadi, ditambah 6X dikurang 8X ditambah 36 dikurang 19. 8X ditambah 36 didapat dari min 12 dikali 2/3 X min 12 dikali min 3. Jadi hasilnya min 8X ditambah 36. Kemudian kita tuliskan kembali X kuadrat ditambah 4/9 X kuadrat dikurang 4X ditambah 9 ditambah 6X dikurang 8X ditambah 36 dikurang 19 sama dengan 0. 4X didapat dari min 2X dikurang min 2X. Hasilnya min 4X. Selanjutnya, X kuadrat ini kita jumlahkan dengan 4/9X kuadrat. Kita samakan penyebutnya, jadi X ini nilainya 1/1 X kuadrat. Kita tambah dengan 4/9 X kuadrat. Kita samakan penyebutnya, berarti ini dikali 9. Ini dikali 9. Hasilnya 9/9. Maaf. 9/9 ditambah 4/9. Kita jumlah, hasilnya adalah 13/9. Hasilnya sama dengan di sini. Kemudian kita taruh lagi di bawahnya, min 4X ditambah 6X dikurang 8X ditambah 9 ditambah 36 dikurang 19 sama dengan 0. Hasilnya 13/9 X kuadrat dikurang 6X ditambah 26. Ini min 6X ini hasil dari min 4X ditambah 6X dikurang 8X. Dan hasil dari 26 ini 9 ditambah 36 dikurang 19. Selanjutnya, berdasarkan persamaan kuadrat di atas, diperoleh hasil A sama dengan 13/9, B sama dengan min 6X, C sama dengan 26. Karena tadi persamaannya 13/9 X kuadrat dikurang 6X ditambah 26. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 13/9X kuadrat dikurang 6X ditambah 26 sama dengan 0 adalah B kuadrat dikurang 4AC. Yang dimana ini nilai B-nya ini adalah min 6 dikurang 4, nilai A adalah 13/9, nilai C adalah 26. Kita kalikan
min 4 dengan 13, dan hasilnya 13 per 9 dikali min 4. Hasilnya itu 52 per 9. Lalu 52 per 9 kita kalikan lagi dengan 26. Dikalikan. Jadi hasilnya 1352 per 9. Sama hasilnya. Sedangkan min 6 kuadrat itu hasilnya 36. Lalu 36 kita kurangkan dengan 1352 per 9. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. 36 per 1 dikurang 1352 per 9, kita samakan menjadi penyebutnya 9. Jadi kita kali 36 dikali 9, 1 dikali 9. Hasilnya 36 dikali 9, 324, dan 9 dikali 1 hasil 9. Langsung saja kita kurangkan 324 dikurang 1352 sama dengan min 1028 per 9, atau kita bisa kecilkan lagi menjadi min 114 dikurang min 114 2 per 9. Karena nilai diskriminannya sama dengan min 142 per 9 lebih kecil dari 0, maka garis tersebut tidak memotong lingkaran atau saling melepas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.